Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pemuda-pemudi harapan bangsa. Pada video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang kalimat efektif. Materi ini terdapat pada buku tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2 Bekerjasama mencapai tujuan. Membuat sebuah kalimat tentu bukan hal yang sulit bagi kalian. Namun, apakah kalimat yang dibuat tersebut sudah termasuk kalimat efektif? Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini agar terus berkembang dan memberikan manfaat untuk semuanya. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengamati video pembelajaran, siswa diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. 2. Menuliskan kalimat efektif dengan susunan yang beraturan. 3. Menampilkan kalimat efektif dari hasil perbaikan tidak efektif. Dapatkah kalian membedakan antara kata, kalimat, dan paragraf? Mari kita amati. Ini merupakan kata. Gabungan dari kata akan membentuk kalimat. Dan gabungan dari kalimat akan membentuk paragraf. Sudah jelas bukan? Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar berdasarkan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEBI merupakan pengganti dari EYD, ejaan yang disempurnakan, yang selama ini sudah kita kenal sebelumnya. Syarat kalimat efektif. 1. Sesuai EYD. Maksudnya adalah harus menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun harus menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang ditulis menjadi tidak tepat ejaannya. Contoh penggunaan kata baku dan tidak baku. Apotek, apotik. Cabai, cabe. Bus, bis. Yang kedua, sistematis. Sebuah kalimat yang paling sederhana minimal memiliki unsur subjek dan predikat. Subjek adalah pelaku yang melakukan kegiatan atau perbuatan. Predikat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Contoh, ibu sedang berbelanja. Ibu merupakan subjek. Berbelanja merupakan predikat. Kemudian ditambahkan dengan objek dan keterangan. Contoh, ibu sedang berbelanja sayuran di pasar Rau. Ibu merupakan subjek. Berbelanja predikat, sayuran adalah objek, di pasar Rau merupakan keterangan tempat. 3. Tidak boros dan bertele-tele. Maksudnya adalah jangan sampai kalimat yang dibuat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang dirumuskan jelas dan ringkas, agar orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang dituangkan. Yang keempat, tidak ambigu. Maksudnya adalah kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir atau perbedaan dalam memaknainya. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Kesepadanan struktur. Contoh, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Kalimat di samping dikatakan tidak efektif karena bersubjek ganda.
bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama menjadi adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. 2. Kehematan kata. Contoh kata jamak. Para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian kenaikan kelas. Dinyatakan tidak efektif karena kata para merujuk pada jumlah yang banyak atau jamak. Sementara siswa-siswi juga mengarah pada jumlah siswa yang lebih dari satu. Jadi, lebih baik menghilangkan salah satu kata yang merujuk pada hal jamak tersebut. Contoh kata sinonim. Dewi masuk ke dalam ruang kelas. Ketidakefektifan terjadi karena kata masuk dan prasa ke dalam sama-sama menunjukkan arti yang sama. Namun, kata masuk lebih tepat membentuk kalimat efektif karena sifatnya yang merupakan kata kerja dan dapat menjadi predikat. Sementara itu, jika menggunakan ke dalam dan menghilangkan kata masuk, sehingga menjadi Dewi ke dalam ruang kelas. Kalimat tersebut akan kehilangan predikatnya dan tidak dapat dikatakan kalimat efektif. 3. Kesejajaran bentuk. Contoh, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Hal tersebut bisa dikatakan tidak adanya kesejajaran bentuk karena penggunaan awalan yang tidak sama. Membuang dan memilah menggunakan awalan me, sedangkan pengolahannya berawalan pe. Jadi yang benar adalah hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Yang keempat, ketegasan makna. Pada dasarnya, peletakan subjek seharusnya selalu mendahului predikat. Akan tetapi, dalam beberapa kasus tertentu, kalian bisa saja meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberi efek penegasan. Hal tersebut dimaksudkan agar pembaca dapat langsung mengerti gagasan utama dari kalimat tersebut. Contoh, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Yang benar adalah, sapulah lantai rumahmu agar bersih. Yang kelima, kelogisan kalimat. Kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Karena itu, buatlah kalimat dengan ide yang mudah dimengerti dan masuk akal agar pembaca dapat dengan mudah pula mengerti maksud dari kalimat tersebut. Contoh, waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan pidatonya. Mengapa waktu dan tempat yang dipersilakan? Akan tetapi seharusnya pembicaraannya yang dipersilakan. Contoh yang benar adalah, Bapak Kepala Sekolah, kami persilakan untuk menyampaikan pidatonya. Demikian pembahasan singkat mengenai kalimat efektif ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan untuk menghindari keramaian. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan aja kendor. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.